kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 32. Demikian dikatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali sadar atau tidak kita hidup penuh dengan kekhawatiran. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang uang, khawatir tentang pakaian, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Tetapi ingatlah, tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita kekurangan. Dialah gembala kita yang mencukupkan segala keperluan domba-dombanya. Firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Jangan kita membuat seakan-akan Bapa yang di sorga tidak tahu apa yang kita perlukan. Dengan demikian segala cara kadang-kadang kita tempuh. Kita berbisnis sampingan, bisnis online, bahkan money game. Segala hal yang memberi iming-iming penghasilan instan menarik minat kita. Entahkah itu caranya etis atau tidak, yang penting menghasilkan uang. Kita terabas saja. Kita tidak lagi berpikir panjang apakah pekerjaan yang kita lakukan itu menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama atau tidak. Yang penting hanyalah apakah itu menguntungkan atau tidak. Benarkah itu yang Tuhan mau kita lakukan? Di dalam Lukas 12 ayat 25 dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ibu, bapak, saudara-saudari, Tuhan tahu setiap kesulitan dan kekhawatiran kita akan hidup, makanan, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Dia bahkan sudah menjamin bahwa kita ada di dalam pemeliharaannya. Karena itu betapa kita perlu terus belajar bersandar kepadanya. Belajar untuk tidak khawatir, tidak takut. Dikatakan, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau sebuah kerajaan saja bisa Dia berikan, bukankah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah perkara kecil baginya? Karena itu jika cara hidup orang Kristen masih fokus pada hal yang bukan utama, yakni memikirkan dan mencemaskan hal-hal duniawi berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan jasmania lainnya, itu berarti kita belumlah menjadi orang Kristen yang sejati. Karena hidup pengikut Kristus yang benar adalah tidak mengkhawatirkan hal-hal lahiriah yang sifatnya sementara. Itu dicari oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara kita mengenal Allah, bahkan kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang adalah umat pilihan Allah sejatinya tidak khawatir dengan persoalan duniawi. Tidak cemas dengan soal makan, minum, pakaian, dan kebutuhan tubuh jasmania. Sebab Tuhan tahu semua kebutuhan hidup umatnya, termasuk soal kebutuhan hidup duniawi. Tuhan pasti menyiapkan semuanya indah dan tepat waktunya, tidak terlambat, malah melebihi apa yang kita butuhkan dan harapkan. Tuhan yang menciptakan kita adalah milik kepunyaannya. Jadi Tuhan tahu apa kebutuhan hidup kita. Apalagi sebagai orang Kristen, umat kesayangannya, pastilah Tuhan pelihara dan berkati kita secara heran, dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencemaskan hal-hal yang sementara dan tidak kekal. Tetapi Dia katakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Inilah janji Tuhan Yesus. Tidak ada janji Tuhan yang gagal atau tidak digenapi. Kristus menggenapinya lebih dari yang Dia janjikan, karena Dia sangat mengasihi kita. Asal kita mengutamakan, mencari yang utama, yakni kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, Yesus berjanji bahwa semuanya akan ditambahkan. Jadi semuanya dan ditambahkan, bukan sebagian, tetapi semua.
semuanya ditambahkan kepada kita, bukan dikurangi atau sama. Jika kita mendahulukan mencari kerajaan Allah, maka kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga, sebab Tuhan menyediakan semuanya dan menambahkan segalanya untuk kita. Apalah artinya manusia di hadapan Allah? Dikatakan kita adalah kawanan kecil yang penuh keterbatasan, sementara Allah amat sangat maha kuasa dan sempurna adanya. Tapi Dia amat sangat maha kasih, dan Dia telah berkenan memberikan bukan hanya berkat kehidupan jasmani bagi kita di dunia, yakni berupa makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain, tetapi juga dikatakan kerajaannya untuk kita yang sangat Dia kasih dengan kasih yang tak terbatas. Dengarlah pengajaran Kristus bagi kita untuk mencari Allah, hidup di dalam kebenarannya, setia dan taat pada perintahnya, serta mau melayani Dia dengan setia, maka segalanya akan Tuhan tambahkan bagi kita. Demikian firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia mengajarkan kita untuk mengutamakan yang utama, yakni kerajaan Allah. Semua umat Tuhan harus hidup takut akan Dia, melakukan segala kehendaknya dan siap sedia melayani Allah, baik atau tidak baik keadaannya. Kita tidak perlu takut, cemas, khawatir dengan apapun juga. Jika kita percaya kepada Dia, maka percayakanlah seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Dia pasti menjamin hidup kita. Dia akan terus menggendong kita dalam segala keberadaan hidup kita di dunia ini dan menyediakan tempat yang damai dan bahagia dalam kekekalan di kerajaannya itu. Kerajaan itu menjadi bagian kita. Hanya orang yang tidak mengenal Allah saja yang takut dan khawatir tentang hidup jasmani dan duniawinya. Tetapi kita yang mengenal Dia, hendaklah hidup di dalam Dia. Kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah, karena kita tidak pernah ditinggalkannya. Dia pasti menjamin dan memberkati hidup kita, sebab hidup kita adalah milik-Nya dan ada dalam kendali serta kuasa-Nya. Dialah yang mengatur segalanya, sebab Dia amat sangat maha kuasa dan juga maha kasih. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dengan apapun juga, sebab kita telah memiliki kerajaannya. Kita dilindunginya dan diberkati di dalam segala hal. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena itu, hidup kita akan berlimpah berkat, berkemenangan di dalam segala hal, dan menikmati kesejahteraan, kedamaian hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Jika demikian, apakah lagi yang harus kita takutkan, cemaskan, dan khawatirkan di dunia ini? Tidak ada. Asal kita hidup berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya, dan memuliakan Dia, maka Allah akan menghapus segala kekhawatiran kita dengan kasih karunia yang melimpah ruah, sesuai cara, kehendak, kuasa, dan kasih-Nya yang tiada berhingga. Hidup kita pasti berlimpah berkat dan kasih karunia-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengutamakan mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh berlimpah dengan berkat-Mu dan anugerah-Mu. Dan Tuhan juga boleh memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ya Bapa di sorga, firman-Mu menguatkan kami agar kami tidak takut. Sebab kami adalah kawanan kecil-Mu, domba-domba-Mu yang lemah, terbatas, tidak tahu arah. Tetapi Engkau berkenan memberikan kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkenan mencukupkan apa yang kami perlu dan kami butuhkan. Karena itu kami tidak perlu lagi khawatir terlebih tentang kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah menyediakannya. Karena itu ya Bapa di sorga, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, bersandar kepada kuasa dan kasih setia-Mu di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Ketika kami hendak memulai segala kegiatan kami di pagi hari ini, Engkau saja Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Bila Engkau menemui kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan kami, ampuni kami Tuhan, agar kami layak
layak menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah hidup kami, dan kami juga layak menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you for watching.